Bismillah, assalamualaikum. Sebelum kita masuk ke kisahnya, saya minta ke teman-teman yang menyimak ini untuk mendoakan almarhumah dari Bule Sari atau Bule Sri, bulenya penulis dari kisah ini. Yuk kita doakan ya. Summa ila ruhi Bule Sari atau Bule Sri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Dan ini dia selengkapnya kisah dari Mayang atau dari Dek Galuh @meme_mayang. Teman-teman juga bisa follow akun Twitternya ya, untuk linknya ada di deskripsi. Dan ini dia Tumbal Nyawas Dulur. Akan fakta secara bacakan untuk teman-teman di sini. Semoga bisa mendapatkan hikmah ya dari kisah ini. Bismillah, cerita ini aku tuliskan berdasarkan kisah nyata. Menurut kisah yang aku alami saat berumur 7 tahun sampai saat ini, sebagai bentuk hal untuk mengenang salah satu bibiku atau buleku yang harus menghadapi kejamnya ilmu kejawen rawa rontek sampai titik akhir hidupnya. Perkenalkan, namaku Mayang. Dalam keluargaku, aku bisa dipanggil dengan nama tengahku, Galuh. Aku lahir dari seorang ibu yang memiliki kehidupan masa kecil cukup kelam, seram, dan mencekam. Sampai aku berumur 7 tahun, ibuku baru berani mengajakku ke rumah itu, rumah nenek. Rumah nenekku berada di desa Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Rumah itu masih berbentuk seperti rumah joglo tua yang terlihat sangat kental dengan aura mistisnya. Bahkan sampai saat ini, mamaku, panggilanku pada ibu, mama, menghabiskan masa kecilnya di rumah itu dengan penuh cerita kelam di dalamnya. Saat itu, aku masih belum banyak tanya. Layaknya anak kecil yang selalu merengek ingin pergi ke rumah neneknya. Namun, sebelum umurku 7 tahun, aku selalu dilarang oleh mama untuk pergi ke rumah itu. "Mak, ayo ke rumah nenek." "Nanti dulu, Nduk. Tunggu umurmu genap 7 tahun. "Memang kenapa? Aku udah gede, pengen ketemu nenek, pengen ke rumah nenek. Bule Sari sama yang lain juga aku pengen ketemu." "Ini demi kebaikanmu, Dok. Nanti tunggu bulan Februari, kita ke rumah nenek ya." Saat itu masih di akhir tahun 2006. Kurang 2 bulan lagi aku bisa ke rumah nenek, idamku saat itu. Malam itu aku tidur di kamar dengan pintu terbuka. Sedikit aku mendengar percakapan mama dan bapak dari luar kamar. "Gimana keadaan Sari sekarang? Amanda bawa Galuh ke rumah Simba." Terdengar suara bapak. "Aku ditelepon sama Yanto," suaminya bule. "Sari sudah mendingan, insya Allah aman." "Kenapa mak sama Bule Sri?" Panggilan kecilku pada Bule Sari, yang saat itu masih susah untuk menghafal nama aslinya. "Gak apa-apa, Nduk. Bule Sri lagi sakit. Nanti kalau kamu kesana, jangan terlalu deket-deket dulu ya sama bule. Kalau diajak bule juga jangan mau dulu." Singkat cerita, tibalah waktu yang aku nanti-nantikan. Tanggal 20 Februari tahun 2007. Genap 7 tahun umurku. Masih ingat dengan jelas saat itu aku pulang sekolah dengan baju merah putihku. Dan sampai rumah, aku menagih janji kedua orang tuaku untuk memberikan kado ulang tahun, pergi ke rumah nenek. Kedua orang tuaku pun tidak ingkar janji. Mereka benar mengajakku pada hari Sabtu. Setelah pulang sekolah, aku berangkat dengan dibonceng tengah menggunakan sepeda motor. Di perjalanan masih teringat dengan jelas ibu tidak henti-hentinya berdoa. Entah doa apa yang diucapnya. Kurang lebih 1 jam perjalanan kami tempuh. Jam 6 sore setelah maghrib, tibalah kami di sebuah rumah tua berbentuk joglo dengan 3 kayu kekar sebagai pondasi. Aku yang tadinya semangat
justru menciut nyaliku saat melihat rumah nenek itu. "Mak, ini bener rumah nenek?" tanyaku. "Iya, nanti sebelum masuk pintu, kamu baca surah Al-Fatihah dulu ya." "Iya, Mak," ucapku tanpa banyak tanya kenapa, karena memang sudah sangat ketakutan. "Assalamualaikum, Bo," sapa Mama di balik pintu. Aku yang saat itu masih berdoa sembari melihat rumah yang hanya diterangi lampu petromak. "Assalamualaikum, Bo," ganti bapak yang melantunkan salam. Namun tidak ada jawaban yang didapat. Kami pun memutuskan untuk masuk saja. Tapi saat itu, aku tertegun sebentar. Melihat ke arah bangunan kosong, ada seseorang yang melambaikan tangannya padaku. Usia sebaya denganku. Cantik. Aku kecil bertanya pada Mama. "Mama, itu namanya siapa?" "Siapa, Nduk?" "Itu di rumah itu, Mak, di depan teras," sembari menunjuk rumah kosong itu. Mama pun menatap bapak dengan semburat wajah yang ketakutan dan cepat-cepat menutup mataku dengan kedua tangannya. "Sudah, ayo masuk," kata Mama. Sampai di dalam rumah, ternyata sepi. Bule Sari yang aku cari tidak ada. Titik, anak bule yang sebaya denganku pun tidak ada. Begitu juga Pak Lek Yanto. Namun ternyata nenekku ada di dapur. Namun duduk terdiam di pintu penghubung ruang keluarga dan dapur. "Mbah," sambutku ceria. "Ya Allah, Gendokku." Gendok adalah panggilan sayang orang Jawa untuk seorang anak-anak. "Ya Allah, Gendokku teko," kata nenek. Tapi ada yang aneh dari wajah nenek. Aku yang masih kecil pun menyadarinya. Begitu ketara, takut, tapi juga sedih. "Ada apa, Mbok?" tanya Mama. "Sari hilang," kata nenek. "Lu, hilang kemana? Sejak kapan, Mbok?" tanya Mama. Bapak segera menggendongku. "Tadi sebelum maghrib, setelah dari kamar mandi, Sari ngamuk. Ditenangkan sama Yanto. Udah tenang, terus ditinggal Yanto wudhu, Sari udah ndak ada di kamar. Lah, sekarang Yanto nyari Sari di mana? Sama siapa, Mbok?" "Yanto sama Kamidi di Punden." Sebagai informasi, dalam adat Jawa yang disebut Punden itu sebuah tempat yang disakralkan. Tidak boleh dikunjungi sembarang orang. Dan biasanya di dalam Punden ada sebuah makam leluhur desa yang disemayamkan di sana. Apalagi di desa Gendeng itu sangat pantangan bagi para penduduk hanya sekedar melewati Punden di sore hari menjelang maghrib, apalagi memasukinya. Oh ya, semua percakapan aslinya dalam bahasa Jawa, teman-teman. Namun penulis ubah ke bahasa Indonesia supaya teman-teman yang menyimak ini lebih mengerti ya. Setelah percakapan dengan nenek, Mama langsung berkata pada bapak, "Pak, apa kita pulang saja?" "Jangan, ini udah malam. Malah rawan kalau kita keluar sekarang. Nginep dulu aja, Mak. Bismillah." Saat itu aku masih tidak mengerti ada apa dengan kondisi saat itu. Yang aku yakini hanya satu. Sepertinya rumah nenek memang tidak senyaman yang aku bayangkan selama ini. Nenek pun langsung menimpali perkataan bapak. "Iya, Nduk, ndak apa-apa, nginep di sini saja. Sari udah mendingan. Cuman mungkin ini emang hari pas wetonya saja, jadinya rawan." Singkat cerita, aku masih diam membisu. Masih dalam dekapan bapak sembari menunggu di rumah keluarga dengan mama dan nenek. Mataku sudah mengantuk, dan aku pastikan saat itu sudah di atas jam 10 malam. Namun Bule Sari masih belum pulang. Sampai akhirnya terdengar suara warga. Mbok inem," panggil warga. "Nggih, ada apa Pak RT?" balas nenek. "Oh, ternyata Pak RT yang datang. Sari sudah ketemu, Mbok," kata Pak RT. "Tapi pingsan di pinggir rel kereta api," sambungnya. Semuanya kaget. "Tapi adekku baik-baik saja kan, Pak?" "Nggih, Mbak," kata Pak RT sedikit lega.
Sebagai informasi, memang desa nenekku dekat dengan jalur lintasan kereta api. Namun lintasan itu jarang untuk dilalui orang karena tempatnya yang tinggi di atas tembok besar dan sulit dibayangkan bagaimana bule bisa sampai di atas sana. Kira-kira untuk tembok yang aku maksud sebagai bule bisa sampai di atas tembok itu ya seperti ini nih gambarnya. Di atas tembok tinggi itu ada lintasan rel kereta api. Dan bagi manusia normal sepertinya emang tidak masuk akal bisa sampai di atas sana. Karena posisi tembok itu tidak ada tangga atau akses untuk menuju ke atas. Jadi bagaimana bisa bule naik? Teman-teman bisa dilihat ya di layar handphonenya. Itu gambarnya seperti itu ya sebagai ilustrasi kira-kira. 30 menit setelah kedatangan Pak RT tersebut, di belakangnya muncul beberapa gerombolan warga. La ilaha illallah Sari, pecah tangis nenek dan mamaku. Aku yang tadinya mengantuk, justru saat itu terbuka lebar mataku melihat Pak Lek Yanto sudah pulang dengan Titi. Namun bukan keadaan ini yang aku harapkan saat itu. Bukan keadaan mereka pulang dengan mulut bule sari belepotan dengan sesuatu berwarna merah segar. Darah. Bukan kengerian itu yang aku bayangkan. Aku pun yang tadi berusaha menyembunyikan rasa takut kini justru menangis tak tentu. Keadaan bule saat itu digotong 3 orang, salah satunya Pak Lek Yanto. Tubuhnya terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Cepat-cepat nenek mengambil waslap air hangat untuk membersihkan badan bule sari. Juga beberapa warga turut serta kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah semua warga pulang, barulah Pak Lek bercerita apa yang dialaminya saat mencari bule sari itu. Memang benar penuturan nenek di awal, bahwa kronologi kejadian malam itu diawali dengan bule yang tiba-tiba mengamuk, membanting semua barang-barang yang ada di dapur. Namun Pak Lek saat itu masih bisa menenangkan bule dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga bule. Sampai akhirnya bule dibawa masuk ke dalam kamar. Pak Lek berani meninggalkan bule untuk mengambil air wudhu karena pada saat itu memasuki waktu maghrib. Karena keadaan saat itu dinilai Pak Lek bahwa bule sudah cukup tenang dan tertidur. Namun 5 menit setelah mengambil air wudhu, Pak Lek kembali ke kamar. Pak Lek mendapati sajadah tergelar, padahal awalnya masih terlipat rapi di atas kasur. Dengan posisi bule sudah tidak ada di kamar. Cepat-cepat Pak Lek memberitahukan nenek bahwa Sari hilang. Nenek kemudian meminta tolong kepada Pak Kamidi yang masih berstatus saudara untuk membantu mencari Sari. Dengan inisiatif Pak Kamidi yang ternyata sudah mengetahui sedikit banyak tentang kisah bule Sari, mereka menuju Punden. Alasan Pak Kamidi memilih Punden sebagai tempat tujuan pertama pencarian dikarenakan kondisi saat itu maghrib dan memang pantangan saat maghrib bagi warga untuk melintasi Punden tersebut. Namun dengan kondisi Sari yang sepertinya bukan jiwanya, ia yakin Sari terkoneksi ke sana. Selang 10 menit perjalanan mereka, sampailah mereka di Punden. Dan benar saja, mereka mendapati bule dengan keadaan bersujud di makam Punden tersebut. Saat melihat kondisi ibunya, Titi menangis dan demi keamanannya Titi dititipkan ke rumah warga sekitar Punden sebelum mengevakuasi. Jadi Dek Titi ini anaknya Bule Sari atau Bule Sri ya teman-teman. Setelah dirasa kondisi aman, Pak Lek masuk ke dalam Punden dengan Pak Kamidi, sembari merapal doa-doa yang ia bisa dengan mengucapkan salam. Bu, ayo pulang bu, kata Pak Lek kepada bule yang masih dalam posisi sujud. Tidak ada jawaban dan hanya bicara komat kami tidak jelas. Sar, ayo pulang. Di sini bukan rumahmu, Sar, kata Pak Kamidi sembari memegang kepala bule dengan merapalkan entah bacaan apa itu. Pak Lek pun tidak mengerti. Yang jelas niat Pak Kamidi baik. Saat kepala bule dipegang oleh Pak Kamidi, tiba-tiba dalam Punden ada burung gagak. Burung itu hitam pekat, mata merah dengan ukuran yang cukup besar, bercengger di atas makam sambil melihat ke arah bule.
Saat itu bule mendongakkan kepalanya dan melihat dengan tatapan penuh benci kepada Pak Kamidi, dan dengan tatapan seperti ingin membunuh gagak itu. Setelah itu, bule bisa dibujuk untuk pulang. Namun baru sekitar 7 langkah bule meninggalkan punden, bule mengamuk lagi. Kali ini Pak Le menjadi saksi bahwa saat itu bule bukan berlaku seperti orang, namun seperti hewan kera dengan berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Dan anehnya, kekuatan bule bertambah berlipat-lipat. Bahkan Pak Yanto yang berbadan kekar bersama Pak Kamidi pun terhuyung saat berusaha untuk mencegah bule lari. Namun naas, mereka justru jatuh tersungkur dan kembali kehilangan jejak bule yang berlari cepat seperti kera. Saat itu mereka cepat-cepat bangkit, kemudian mencari lagi posisi Sari yang berada di mana sembari meminta tolong Pak RT untuk mengirimkan warga membantu mencari. Warga berbondong-bondong mencari bule, mulai dari menyusuri sungai, kembali ke punden, sawah, bahkan kebun-kebun milik warga. Mereka semua tidak berekspektasi bahwa bule saat itu berada di lintasan kereta, karena memang tidak mungkin bagi seorang manusia bisa mencapai rel tersebut karena posisinya yang tidak dapat diakses untuk mencapai di atas. Namun, salah seorang warga mendapati seorang pengendara sepeda pancal berusia tengah baya berteriak sembari menatap ke atas rel. Benar, bule berada di atas sana dengan posisi separuh badan hampir jatuh ke bawah. Dengan panik, warga itu memanggil bantuan yang lain. Pak Le saat itu sangat kaget. Bagaimana bisa istrinya sampai di sana? Sampai saat itu pun tidak ada jawaban, karena tidak ada satu orang pun yang melihat bagaimana bule naik. Tapi satu yang diyakini Pak Le, bule bertingkah seperti kera, dan mungkin tabiat kera itu yang membantunya sampai di atas. Sembari memikirkan cara bagaimana mengevakuasi bule, saat itu Pak RT mengusulkan untuk meminjam traktor pengangkut pasir untuk membantu Pak Le mencapai bule di atas sana. Beruntungnya, warga baik itu meminjaminya. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Sampai akhirnya, Pak Le sangat lega bisa kembali menjangkau tubuh bule. Namun, rasa lega itu tiba-tiba sirna saat dibarengi tangan bule yang menggenggam burung gagak dengan kondisi yang sudah mati, beserta dengan polesan darah yang ada di mulut bule. Ya, bule memakan burung itu. Sudah selayaknya seorang suami untuk selalu menerima dan siap dengan segala kondisi istri mereka. Pak Le memang takut dengan kondisi itu, tapi rasa sayangnya pada bule lebih besar daripada rasa takut yang harus ia hadapi selama hidupnya bersama bule, termasuk hari itu. Singkat cerita, setelah Pak Le sudah berhasil membawa bule ke bawah, para warga pun tanpa ragu membantu untuk membopong bule pulang. Namun saat di perjalanan, Pak Le berani bersumpah melihat bule tersenyum dengan posisi mata masih tertutup. Sebentar, tapi sangat jelas. Tapi kamu sudah coba menghubungi Pak Amsar, Yan? Kata bapak. Pak Amsar yang dimaksud bapak adalah seorang kiai yang terkenal di desa nenek pada zaman itu. Sudah, Mas. Tapi baru kali ini Sari bertindak ekstrim seperti ini. Dulu ndak pernah, semenjak ulang tahun Titi bulan Januari lalu. Benar, Titi genap berumur 7 tahun pada Januari tahun 2007. 1 bulan lebih tua dariku. Ada apa ya? Kenapa dengan usia 7 tahun saat itu? Memang ada kejadian apa setelah ulang tahun Titi sebelum kejadian ini, Yan? Tanya mamaku. Sari pernah bawa pisau, Mbak, pas Titi tidur. Titi udah sampai terluka di perutnya sedikit. Untung saja aku langsung tahu. Nggak bisa bayangin, Mbak, kalau sampai Sari ngelukai Titi. Terus Sari gimana? Dia sadar nggak dia mau ngelukai anak kandungnya sendiri? Pas aku datang, buru-buru mencegah Sari dan membacakan ayat suci sama menyadarkan Sari bahwa Titi anaknya. Sari langsung sadar, Mbak, terus nangis dan merasa bersalah banget sampai nggak mau makan. Sudah coba dibawa ke Pak Amsar? Sambung mama.
Iya mbak, sudah. Tapi ya sama itu aja. Pak Amsar belum bisa benar-benar ngehilangin yang salah di diri Sari. Pak Amsar cuman bisa membuat Sari lebih baik beberapa hari saja mbak. Percakapan malam itu berakhir. Kami pun bergegas untuk tidur dengan posisi bule Sari yang masih tidak sadarkan diri. Masuk ke hari berikutnya. Di hari Minggu saat aku membuka mataku, keadaan normal kembali. Kejadian semalam seperti tidak pernah terjadi. Aneh. Benar, bule Sari kembali seperti bule yang aku kenal lewat telepon. Bule Sari yang ramah dan penuh kasih sayang itu tersenyum kepadaku sembari membawakan masakan ayam goreng. Nginep di sini saja ya Nduk Galuh, katanya. Tapi aku hari Senin masuk sekolah bule. Namun aku bisa memastikan jauh di sana bapak mama memperhatikanku dengan was-was. Nanti ya bule, kalau aku liburan panjang, aku main ke rumah nenek. Aku diajak bapak pulang nanti jam 11 soalnya PR-ku belum selesai bule. Tidak ada jawaban. Tidak ada kengerian yang timbul dari bule Sari. Bule Sari hanya mengelus kepalaku dengan tatapan yang sayu, khas miliknya. Tatapan penuh kasih sayang. Namun yang pasti mata yang menceritakan bahwa ia telah lelah dengan kehidupan. Mata yang bercerita tanpa suara bahwa ia sedang bermain peran. Di sisi lain, saat itu masih pagi. Masih 3 jam sebelum jam 11 aku pulang. Selayaknya anak umur 7 tahun, aku tidak banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak asik bagiku. Karena saat itu cukup bagiku ketemu bule untuk pertama kali dan bermain dengan Titi selama 3 jam. Namun, tempatku bermain dengan Titi hanya di teras depan. Bermain masak-masak bersama. Bapak, mama, nenek, Pak Lek, dan bule semua berkumpul di ruang tamu sambil mengobrol melihatku bermain dengan Titi. Percakapan mereka pun masih bisa terdengar olehku. Sar, gimana keadaanmu? Kata mama. Alhamdulillah, baik mbak. Tidak pernah merasa sebaik ini aku, kata bule. Mama dan bapak saling pandang seperti tahu. Apa Sari tidak ingat kejadian tadi malam yang menggeparkan satu desa? Namun, mereka memutuskan untuk tidak bertanya. Ya sudah, setiap kamu ngerasa ada yang salah sama kamu, Sar, kamu harus kembali sadar ya. Kalau semua keluargamu sayang sama kamu, masih butuh kamu harus bisa lawan ya. Tak terasa air mata menetes di pipi mama. Memangnya aku kenapa mbak? Ternyata bule memang tidak sadar. Oh enggak kok Sari, enggak apa-apa. Kamu kuat, kamu hebat. Selama 25 tahun ini kamu udah berjuang. Sambil tangan mama memegang tangan bule. Iya mbak, doain aku kuat ya mbak. Doain aku bisa nemenin Titi sampai dia dewasa. Sampai aku bisa dibanggain sama dia. Dan aku bersumpah, aku kecil saat itu menangis mendengar pernyataan bule. Aku yang saat itu bermain dengan Titi, memastikan Titi tidak mendengarnya. Tapi aku menangis saat melihat wajah Titi dan buru-buru menghapus air mataku. Satu hal lagi yang aku yakini, bule memang sakit. Entah sakit apa yang beliau derita. Mama belum menceritakannya padaku. Selama 25 tahun bule sakit. Padahal saat itu umur bule 35 tahun. Ada apa dengan bule di umurnya yang ke-10 tahun? Yang aku yakini saat itu, suatu saat pasti mama menceritakannya padaku. Saat usiaku sudah sepantasnya mendengar kisah hidup bule yang tragis. Kisah hidup bule yang ternyata banyak menyimpan pesan moral dan mengandung makna besarnya kasih sayang seorang ibu. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 lebih dan kami pun berpamitan kepada nenek untuk pulang. Begitupun kepada bule. Ia berkata padaku, sering-sering kesini ya Nduk, temenin Titi main. Soalnya ndak ada yang mau main sama Titi. Iya bule, nanti aku main lagi kok. Aku berani bersumpah di jam itu memang jam bagi warga untuk beraktivitas. Namun anehnya, setiap warga yang melintas di depan rumah nenek selalu melihat ke arah rumah dengan tatapan yang takut, seolah enggan melihat, tetapi mereka penasaran. Dan satu lagi, di jam 11 siang, aku kembali melihat ke arah bangunan kosong, yang dulu aku belum mengetahui
bahwa ada kisah kelam di balik rumah tua itu. Kembali aku lihat anak itu, cantik, memakai gaun putih kembali melambaikan tangan di balik jendela rumahnya. Dalam perjalanan pulang, di pikiranku saat itu hanya menerka-nerka. Siapa anak cantik itu? Siapa dia sebaya denganku yang selalu melambaikan tangan dan tersenyum kepadaku? Ingin sekali rasanya. Saat itu juga, aku bertanya pada mama, kenapa dia sendirian di sana? Kenapa aku tidak boleh bermain dengannya? Namun semua pertanyaan itu tertutup dengan sebuah pertanyaan yang lebih menguasai pikiranku. Bule sakit apa? Dengan berani aku bertanya pada mama, meskipun sudah tahu jawabannya. Bukan, meskipun sudah tahu tidak akan diberikan jawaban. Mama saat itu memberikan pengertian yang lebih dapat kupahami selayaknya anak kecil berusia 7 tahun lebih 5 hari. Bule udah lama nduk sakit. Sakitnya bule itu suka main-main boneka-bonekaan. Kayak kamu, kalau kamu main boneka kan bonekanya kadang kamu jadiin Anggun temenmu, kadang kamu jadiin kucing juga. Begitu juga bule. Jadi kadang bule suka lupa sama dirinya sendiri. Jelas mama. Oh jadi bule bukan gila ya mak? Bukan nduk. Tapi kamu sementara jangan terlalu deket-deket dulu ya nduk, karena kondisi bule juga belum sembuh. Pungkas mama. Kenapa? Katanya nggak gila, kenapa aku harus jaga jarak? Apa bule bahaya buat aku? Mama sempat terdiam. Aku mengira ia masih menyusun sebuah kalimat untuk membalas pertanyaan kritisku. Ya bisa dibilang begitu nduk. Hening. Saat itu kepalaku penuh dengan pertanyaan tentang bule. Tapi kalimat jawaban mama sebenarnya belum cukup menjawab pertanyaanku. Karena beberapa jam yang lalu bule sangat baik padaku. Bukan seperti kata mama. Bohong, batinku saat itu. Kalau bule bahaya bagiku, bagaimana dengan Titi? Kenapa dia tetap ada di dekat bule? Singkat cerita, bulan Juli musimnya liburan sekolah. Saat itu kedua orang tuaku tidak berjanji mengajakku berlibur ke rumah nenek. Namun, aku meminta pada mereka, bolehkan jika aku menghabiskan liburanku ke rumah nenek? Jawabannya tidak. Entah apa alasannya mereka tidak memberitahuku. Selang beberapa minggu setelahnya, aku menguping mama bertukar kabar dengan Pak Le. Dalam percakapan itu, mama bertanya, Assalamualaikum Yan, piye Sari? Alhamdulillah, Mbak Sari udah jauh lebih baik Mbak. 4 bulanan ini udah ndak pernah bertingkah aneh-aneh lagi. Alhamdulillah. Lah Sari apa udah bisa kamu tinggal kerja? Ndak apa-apa, dia di rumah sendiri sama Mbok. Udah Mbak, udah ndak ada apa-apa kok. Mbok juga bilang ndak ada apa-apa. Cuman ini ada berita ndak enak Mbak dari beberapa tetangga. Kabar nggak enak gimana Yan? Itu loh Mbak, banyak kucing tetangga sama ayam tetangga itu tiba-tiba hilang. Terus ditemuinya cuman ada jejak darahnya saja. Bahkan bekas bangganya aja ndak ada. Loh, kenapa bisa begitu? Udah lapor Pak RT? Kira-kira siapa pelakunya Yan? Manusia apa binatang buas? Pungkas mama. Nah itu Mbak, sampai sekarang belum ketemu. Tapi gara-gara insiden beberapa bulan lalu yang Sari mulutnya belepotan darah, meskipun semua orang ndak tahu cerita kalau Sari makan gagak itu, akunya jadi mikir yang ndak Mbak. Aduh Yan, ndak mungkin lah Sari yang ngelakuin itu sama peliharaan tetangga, nggak mungkin. Katamu kan sudah mendingan, Sari ndak pernah aneh-aneh lagi. Iya sih Mbak, udah ndak pernah aneh-aneh. Udah sewajarnya dia aja kayak dulu pas Titik masih kecil. Ya makanya ndak usah dipikir aneh-aneh. Nanti takutnya kedenger Sari malah kasihan sama dia Yan. Emang kasus ini udah berapa lama? Udah ada sih Mbak kalau 4 bulanan ini. Ini juga desa tiap malam ngadain pos ronda. Tapi anehnya ndak pernah mergokin siapapun. Tapi besoknya ada aja peliharaan yang mati. Dan itu setiap malam Selasa sama malam Jumat Mbak. Mungkin itu binatang buas kalian. Kan kamu tahu sendiri desa kita masih asri banget, kanan kiri tegal, ada hutan kecil, malah ada sungai. Iya Mbak, bismillah saja. Saat mendengar percakapan mama, aku mengingat sebuah kejadian.
saat aku bermain dengan Titi 4 bulan lalu di rumah nenek. Tepat di bawah pohon beringin belakang rumah, aku menemukan sebuah telinga kucing yang masih sedikit basah. Namun saat aku coba mengambilnya dengan Titi, bule saat itu dari balik sumur tua yang masih digunakan nenek untuk mencuci baju itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Sebagai artian, aku tidak boleh mengambil apa yang aku genggam saat itu. Kemudian, aku berpikir dalam kamar, apa itu salah satu kucing warga? Apa jangan-jangan benar dugaan Pak Le bahwa bule ada sangkutannya dengan ini? Dengan beberapa dugaan di kepalaku saat itu, keinginanku berlibur ke rumah nenek menjadi sirna dan digantikan dengan rasa takut. Namun saat itu, aku memilih untuk diam. Aku hanya tidak mau menambah suasana menjadi lebih tegang dengan asumsiku saat itu. Aku tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, baik Mama ataupun Pak Le. Entah jika Titi yang membicarakannya, aku tidak tahu. Setahun berlalu, aku menginjak usia ke-8ku. Dan selama kurang lebih 6 bulan itu, setiap Mama bertanya kabar bule, Pak Le hanya menjawab bahwa bule sudah baik-baik saja. Dan Mama pun merasa bule sehari mungkin sedikit banyak sudah dapat mengontrol dirinya. Singkat cerita, pada bulan Juli tahun 2008, aku libur kenaikan kelas. Aku mendapatkan waktu berlibur 3 minggu. Dan karena sudah setahun aku tidak ke rumah nenek. Saat itu kembali aku meminta izin, bagaimana jika aku berlibur ke rumah nenek? Jawaban kedua orang tuaku, boleh. Aku pun kembali bertanya, bagaimana jika aku menginap selama 3 minggu di sana? Sempat ragu untuk menjawab, akhirnya aku pun diperbolehkan. Mungkin dengan berbagai pertimbangan saat itu. Pertama, kasihan melihatku yang memelas sudah lama tidak bertemu neneknya. Kedua, melihat kondisi bule yang beberapa bulan belakangan tidak lagi menunjukkan gelagat aneh. Namun, tebakan Mama meleset. Selang 2 hari setelah pemberian izin, Mama membantuku berkemas. Beliau juga berpesan, nanti kalau di rumah nenek jam 5 sore udah ndak boleh keluar ya. Jangan lupa setiap mau kemanapun kalau pergi selalu membaca Al-Fatihah dan bawa nama Allah ya nak, pesan Mama. Iya Mak, aku nanti sholat juga sama geleng-geleng kepala habis sholat. Baca wirid la ilaha illallah maksudku. Pinter. Oh ya, satu lagi Nduk, kalau diajak bule pergi jangan mau dulu ya Nduk. Sama bule boleh di rumah nenek aja ya. Kalau aku dibeliin jajan gimana Bu? Jangan mau. Nanti Mama beliin jajan di sini, kamu main sama Titi aja. Ya udah deh, jawabku sembari cemberut layaknya anak kecil yang dilarang untuk jajan. Tibalah hari di mana aku berangkat ke rumah nenek. Aku hanya diantar oleh bapak, karena Mama saat itu harus menjaga toko. Selama perjalanan, bapak juga berpesan bahwa aku kalau melihat apapun di rumah nenek, jangan pernah bilang siapa-siapa, cukup disimpan sendiri. Dan kalau ada apa-apa, langsung telepon bapak minta tolong ke Pak Le. Oh ya, sebagai informasi, aku emang anaknya sedikit sensitif dengan hal yang bersinggungan dunia tak kasat mata, dengan mereka yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bapak pun tahu pasti, karena rasa sensitifku berasal dari bapak. 1 jam perjalanan aku tempuh, dan di jam 9 pagi aku sampai di rumah nenek. Saat turun dari motor, kembali aku melihat ke arah rumah tua. Hanya ingin memastikan keberadaan si anak cantik itu. Apakah masih di sana atau tidak? Ternyata nihil. Aku pun langsung masuk ke rumah nenek. Disambut oleh nenek dan Titi. Saat itu Pak Le kerja. Benar, aku mencari-cari keberadaan bule. Setiap sudut ruangan kususuri dengan kedua mata kecilku. Sampai aku tidak menemukan. Baru aku bertanya, "Bah, bule di mana?" "Itu Nduk di dapur lagi masak," kata nenek. Cepat-cepat aku ke dapur untuk melihat bule. Kurus kering, mata yang semakin celong menjorok ke dalam, rambut yang kian memutih. "Bule, Galuh di sini." Cepet-cepet aku berlari memeluk bule. "Iya Nduk, sama siapa?" "Sama bapak bule, tapi ini bapak udah mau pulang." "Ya sudah, ayo temuin bapakmu dulu, bule mau salaman." Aku gandeng tangan keriput bule menemui bapak. Bule pun berjabat tangan dengannya.
Namun wajah bapak aneh, terlihat seperti kebingungan. Begitupun bule yang terus menatap bapak dengan mata nanar. Tak lama bapak berpamitan, dan saat itulah kejadian aneh dimulai. Katakanlah saat bapak pulang, aku kembali bermain dengan Titi saat sinar matahari terang. Aku masih belum merasakan gangguan apapun saat itu. Tibalah saat dimana azan ashar berkumandang. Saat itu azan di desa berbeda dengan azan di kota. Azan di kota selalu mengikuti waktu sholat, tapi azan di desa khususnya untuk sholat ashar mengikuti waktu kerja para petani. Biasanya di atas jam 4 sore baru azan dikumandangkan karena para petani baru pulang. Aku masih mengingat pesan mama dengan jelas untuk bergegas masuk apabila waktu mendekati pukul 5 sore. Aku pun mengajak Titi untuk masuk, mandi, makan dan bermain di dalam rumah. Namun aneh, aku tidak melihat bule sama sekali. Lalu aku tanya Titi, "Ti, bule di mana?" "Biasanya sih jam segini di kamar. Nggak tahu, aku juga nggak berani lihat." "Hah? Kok nggak berani? Kenapa? Kan bule ibumu sendiri." "Pokoknya nggak berani. Coba aja kamu lihat sendiri." Karena emang masih kecil, jiwa ingin tahuku emang sangat besar. Pelan-pelan, ku ketok pintu kamar bule, namun tidak ada sahutan. "Bule, bule di dalam. Galuh boleh masuk nggak?" Hening, tidak ada jawaban. "Bule, bule nggak apa-apa." Masih hening. "Ya udah, Galuh masuk ya bule." Pintu kamar bule pun kubuka. Aku menemui bule sedang sholat membelakangi pintu. Namun aneh, kenapa berdiri terus? Aku memandangi selama 5 menit masih berdiri. Aku emang belum sholat saat itu. Belum terlalu mengerti tentang tata cara sholat yang benar seperti apa. Aku mengerti saat aku melihat mama sedang sholat. Setelah berdiri kan lalu ruku. Tidak lama, karena melihat keanehan pada bule, aku pun memberanikan diri untuk mendekati bule. Aku berjalan untuk duduk di kasur dekat bule. Aku berani bersumpah, aku sangat ketakutan saat melihat bule saat itu. Yang benar saja, bukan seperti itu sholat yang mama lakukan. Aku mendapati bule yang memakai rukuh putih, mukena, sedang berdiri, tangannya sedekap, matanya tidak berkedip, mulut yang tersenyum, kelihatan giginya sembari berkomat kamit entah apa yang dibaca. Matanya bukan memandangi sajadah, tapi memandangi jendela kamar yang belum tertutup, sehingga bisa melihat dengan jelas jalan sempit berukuran setengah meter sebagai pembatas antar rumah. Dan yang pasti, jalan itu tidak bisa dilalui oleh orang. Dengan rasa takut, tapi aku masih penasaran, dengan suara serak bertanya pada bule, "Bule, bule lihat apa?" Sembari aku menahan tangis. Namun yang aku dapat bukan jawaban, tapi justru komat kamit bule yang tadinya tidak bersuara, kini bersuara seperti bahasa Jawa kuno. Aku tidak mengerti bahasanya, karena bule mengucapkannya dengan cepat. Namun aku sempat mendengar bule mengatakan, "Ceng, celeceng." Entah apa artinya. Seketika tubuhku gemetar dan air mata yang aku tahan akhirnya pecah karena rasa takut dan lari menghampiri nenek di dapur. Nenek pun bertanya, "Kenapa, Nduk? Ada apa?" "Bule, Mbah. Bule aneh sholatnya." Nenek hanya diam, seakan sudah terbiasa dengan hal itu. "Shh, sudah, cup. Bule ndak apa-apa, Nduk." Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Dek Galuh atau @meme_mayang. Teman-teman juga bisa follow ke akun Twitternya ya. Dan tentunya makasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Ini sangat kelam kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.